ekspos secara nasional bersama atau internasional transportasi untuk Bapak itu ke kegiatan nasional atau internasional dalam perihal seminar nasional atau internasional. Tentu nanti ketika masuk diajukan dan dipinta untuk dipanggil untuk mengajukan paper itu, maka kita akan melakukan pembiayaan Bapak Ibu yang ingin berangkat. Itu juga catatan. Silakan mulai sekarang cek di mana ada seminar nasional atau internasional, Bapak Ibu lacak dan Bapak Ibu itu terlibat, kirim proposal, kirim artikel atau draft. Ketika terpanggil maka kitalah yang akan melakukan pembiayaan berangkat Bapak Ibu semua. Itu item kelima. Tentu ini berjatah. Sejauh masih ada jatahnya, maka siapa saja terbuka selain pimpinan atau yang kantor. Semua kita terbuka. Silakan itu. Kemudian kita punya juga anggaran agar kita sama-sama juga maju bersama untuk submit artikel jurnal minimal Sinta 2 atau Scopus. Kita lakukan pembiayaan, baik pembiayaan terjemah, pembiayaan baik itu nasional. Jadi diutamakan memang Scopus. Dan itu tercatat di 2002. Kita punya pengalaman gagal kemarin 2001. Kita punya anggaran hampir 80 juta. Tak seorang pun rekan-rekan kita masuk kata, tapi ada yang belum masukkan malah 2020 terbitannya. Artinya ketika diaudit, direktorat gagal pembiayaan, tapi tidak bisa dianggarkan. Nah, termasuk sekarang juga sudah ada yang ngajung kita, tapi di 2001 statusnya berarti tutup buku gitu. Jadi yang kita anggarkan adalah 2022, submit 2002, kwitansi 2002, terpublikasi di 2002. Yang jurnal 2022. Nah, itu dia. Jurnal minimal Sinta 2. Sinta 3 tidak. Sinta 2 atau yang kita fokus ke Scopus. Kita akan bantu pembiayaan itu. Silakan Bapak Ibu yang punya kegiatan demikian kita akan support semuanya. Kemudian juga di 2022 ini kita rencana sudah kita masukkan ke anggaran untuk melakukan pembinaan 6 desa. Ini pergantian dari kegiatan kita selama ini tentang Sakinah yang selama ini terus setiap tahun berjalan, tapi tahun ini kita akan ubah sesuai melakukan kegiatan pembinaan desa. Jadi 6 desa itu kita akan lakukan setiap kali turun 6 orang dosen dan setiap desa akan dilakukan 3 kali turun lapangan bekerjasama sama desa. Artinya kegiatannya bisa berbentuk pertemuan ilmiah di kantor desa atau pertemuan ilmiah di masjid setempat atau di rumah warga. Yang kita akan 3 kali turun lapangan di 6 desa. Statusnya desa binaan. 6 desa. Maka Bapak Ibu semua kita minta mohon nanti siap terlibat di kegiatan ini bersesuai dengan kebutuhan desa. Seandainya desa membutuhkan dosen yang berbackground hukum, tentu orang hukum kita turunkan. Seandainya butuhkan background ekonomi, itu dosen-dosen ekonomi kita turunkan. Jelas, operasi bersama-sama nanti turun sesuai dengan kebutuhan desa. Setiap desa 3 turun, berarti ada kebutuhan sekitar 18 tim orang yang akan turun pada tahun 2002 ini. Kita berharap 6 desa yang kita melakukan pembinaan, kita juga punya catatan baik di tengah mereka selain catatan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Itu harapan kita. Kemudian juga di semester ini, di tahun 2002 ini, kita akan melakukan reposisi home base. Ada beberapa kawan-kawan home base yang masih perlu penyesuaian. Ada Pak Saprinaki yang sedianya berada di HTN, kita akan ubah sesuai ke ilmu hukum. Kemudian ada Pak Hendri Seuti yang kemarin di ilmu hukum, akan sesuai penyesuaian di HTN dan seterusnya. Ada beberapa nama yang nanti
Tentu tim kami akan minta kepada Pak Eko meminta dokumen agar segera melakukan posisi penyesuaian home base. Kemudian di 2022 juga kita udah bertekad melakukan menjadi S1 untuk semester ini kita akan lakukan pendaftaran mahasiswa baru S1 D3 S1 perbankan syariah, dan tentu akan secara pelan-pelan tidak lagi menerima D3 perbankan. Itu informasi. Sambil juga ada terarah wacana, tentu ini dialognya masih panjang, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, karena sampai hari ini syariah tidak pernah lagi oleh Peridikti kumpulan EPB kepada kita berbentuk PSH, dan itu ternyata di daftar seluruh Indonesia yang masih berada ekonomi syariah masih berada di Fakultas Syariah, ternyata yang masih ada di kita. Akhirnya emang surat menyurat ke kita tidak lagi berbentuk PSH, tadi sudah berbentuk PB. Itu fakta yang kita hadapi, maka ini tentu menjadi wacana tengah kita. Kemudian juga di semester 2 di 2002 ini kita juga berencana untuk percepatan mahasiswa agar segera cepat wisuda. Maka semester 7 anak kita sudah kita perkenankan mendaftar munakasah sejauh draft skripsinya sudah di ACC pembimbing 1 dan 2. Sejauh itu catatannya. Tapi tetap tidak bisa diujikan karena nilai belum keluar semua. Catatan tentu mahasiswa tidak bisa mendesak dosen untuk mengeluarkan nilai. Nilai saja keluar. Dan karena memang yang sudah clear satu dan ke ditunggu supaya memberikan tahu untuk kuliah nomor
pergantian absensi itu pertemuan pertama sampai 8, pokoknya gitu ya. Nomor genap silakan juga Pak Ibu adalah orang yang paling berhak menetapkan. Kami dari pimpinan tidak pernah akan melakukan intervensi nilai. Tapi dalam perkara pelayanan mahasiswa, izinkan kami fakultas pimpinan mengintervensi Bapak Ibu agar betul-betul berkenan melayani adik kita mahasiswa itu dengan baik. Karena memang itulah tugas kita sebagai dosen melayani mereka semua. Itu tentu Bapak WD1, WD2, WD3 adalah rekan-rekan kita yang kita mintain nanti akan juga memberikan masukan dengan perkara soal-soal yang Ibu Bapak pertanyaan kepada kita di fakultas syariah. Itu mungkin gambaran umum yang bisa saya sampaikan. Seandainya yang kita pertanyakan tentang perkara itu, silakan saja dipertanyakan. Ketika mungkin terarah kepada WD1, 3, tentunya memang ini kita punya, kita harus pakai ini. Itu aja matikan. Tentu nanti Bapak WD1, 2, dan 3 yang akan menjawab detail perihal apa yang Bapak Ibu ingin butuhkan jawaban yang pas. Mungkin itu dulu Pak WD1 ya. Silakan nanti kita santai saja sambil nunggu Ibu Ovalisa akan masuk ke Zoom kita dan berada di lantai 3 ini. Sambil kita dialog dulu perkara-perkara penting yang kita akan bahas. Catatan kami, dialog ini jangan hanya sebatas pertemuan dosen kita ini, tapi Pak Ibu juga tetap melakukan dialog dengan Kaprodi, Cek Prodi di ruangan Prodi masing-masing dengan status home base masing-masing. Jadikanlah home base Bapak Ibu sebagai rumah Ibu untuk memperkaya suasana keakraban dan pengembangan prodi kita ke depan. Karena mungkin kami membutuh masukan itu dari Pak Ibu semua. Demikian sementara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dekan yang telah menyampaikan kepada kita pemaparan terkait dengan program di fakultas, baik program yang terkait dengan pengembangan akademik mahasiswa ataupun program yang terkait dengan pengembangan akademik dosen. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang mesti harus kita pahami bahwa ketentuan yang kita pegang, ketentuan yang kita berlakukan sampai hari ini tanggal 22 Februari bahwa kuliah kita terjadi secara online. Kuliah terjadi secara online sebagaimana yang di-share di grup WA dosen kuliah syariah ataupun yang di-share di grup dosen LB. Bahkan di edaran rektor tersebut
dibuat rinci. Rincinya itu pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 dilaksanakan secara daring. Di situ dibuat tanggal 21 Februari sampai pertemuan ke-7 tanggal 16 April 2022. Jadi edaran rektor itu tidak menyebutkan online untuk seluruh pertemuan. Nah, tetapi menyebutkan pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 dilaksanakan secara daring. Dalam kurung dibuat 21 Februari sampai 16 April. Terus ada pertanyaan, pertemuan ke-8, pertemuan ke-9, pertemuan ke-10 seperti apa? Selanjutnya akan ada edaran dari rektor kembali. Jadi Fakultas Syariah dan Hukum, bagaimana yang dijelaskan oleh Pak Dekan, memakai edaran yang dibuat oleh rektor. Itu pertama. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan dosen ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari para dosen kita, baik dosen tetap atau dosen LB tentang sistem operasional IRISE terbaru. Ada yang belum bisa connect, ada yang sudah connect tapi tidak paham seperti apa cara ACC KRS mahasiswa. Mahasiswa kita ini, kalau KRS-nya belum kita ACC, maka sepanjang itu kita akan dapat SMS. Pak, Bu, ACC. Pak, Bu, ACC. Dan itu bagus. Bagus artinya mereka mengingatkan kita bahwa KRS mereka belum di ACC. Kemudian, kapan kita mulai perkuliahan? Perkuliahan sudah tanggal 21 Februari kemarin, hari Senin. Jadi hari Senin kemarin kita sudah kuliah. Sudah tatap muka pertama. Sudah dihitung tatap muka pertama. Hari Selasa ini juga sudah hari kedua. Jadi ini sudah minggu pertama di seluruh fakultas UIN Sultan Syarif Qasim Riau, kecuali pasca sarjana membuat edaran minggu pertamanya dimulai tanggal 28 Februari, minggu depan. Jadi Bapak-bapak, baik dosen tetap PNS, dosen tetap non-PNS, ataupun Bapak Ibu dosen luar biasa, kiranya sudah bisa memulai perkuliahan tahap pertama. Ada beberapa orang dosen yang kemudian mengajukan pertanyaan, Pak WD, mahasiswa belum menghubungi saya. Mahasiswa belum menghubungi saya. Nah, oleh karena itu, kami meminta kepada Bapak Ibu untuk kita agresif. Agresif ya, bukan, kalau isim fa'ilnya agresor lah ya. Agresif untuk proaktif menghubungi kelas mahasiswa melalui prodi. Silakan ditanya di prodi masing-masing untuk bisa memulai kuliah. Minggu ini sudah kita awali untuk perdana. Kemudian masih terkait dengan perkuliahan, ya, sebelum kita buka tanya jawab, nanti Prof. Feliza akan presentasi di hadapan kita. Beliau sedang di yang ketiga, beberapa
sistem perubahan proposal. Nanti ini memang agak panjang penjelasannya Pak Dekan, tapi sehemat kami fakultas di WD1 kita sudah men-share seluruh perubahan-perubahan itu ke grup dosen kuliah syariah. Dan memang ada beberapa kelemahan kita men-share di grup, terkadang-kadang dibaca oleh dosen dan terkadang-kadang juga tidak terbaca. Sama seperti rektorat men-share beberapa pengumuman ke fakultas, terkadang terbaca dan terkadang tidak terbaca. Saking semangatnya grup menposting segala sesuatu sehingga yang pengumuman naik ke atas. Ya, naik ke atas dia. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita nih yang seluruh video di-share. Jadi kita menjadi bingung mana yang terbaru ya. Jadi kalau bisa grup kuliah syariah kita digunakan untuk sebatas hal-hal yang terkait dengan akademik, sehingga berita-berita akademik itu memang menjadi fokus. Terus apakah tidak boleh men-share berita-berita di grup? Ya boleh, silakan. Kita pakai skip di bawah itu sedikit, di bawah itu makruh dan di bawah itu tahrim umpamanya. Jadi pakai skala prioritas. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pengantar, dan kepada W2 ya. Sebelum Ibu Ova hadir bersama-sama kita, kami minta untuk bisa memberikan informasi lah, bukan keterangan lah Pak Dekan, ya, informasi tentang kefakultasan yang terkait dengan WD2. Ya, mungkin ada yang perlu disampaikan Pak WD2. Ya, silakan. Nanti setelah itu bersiap-siap Ibu WD3 menyampaikan program-program yang terkait fakultasan terkait dengan kemahasiswaan. Waktunya dibatasi dan nanti akan kita buka tanya jawab dari dosen-dosen kita. Dipersilakan. Atau kita buka tanya jawab aja supaya bisa ya. Terima kasih Pak WD2, Pak Dekan, Pak Fatur, supaya bersiap-siap karena kita akan langsung membuka dialog ya. Bukan tanya jawab, seolah-olah kalau tanya jawab kayak cara cermat nih. dialog diskusi bersama dengan dosen, dan kami berharap kalau ada 1 atau 2 orang dosen yang menyampaikan pesan ya atau ide atau inspirasinya, kita berharap bisa merepresentasikan dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan yang pertama. Pak Said juga bisa. Ya, silakan Pak Said. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Silakan Pak Said, langsung dengar. Saya cuma dua ini yang saya tanyakan karena saya baru masuk ya, tadi dari pulang ke pasar dan Pak. Jadi yang pertama saya pikir perubahan yang tentang penulisan itu, entah skrip, entah proposal, ya memang tidak bisa kita mengharapkan melalui WA saja. Saran saya pastikan bahwa itu bisa dicetak. Biasanya lebih afdol itu kalau sudah dicetak itu dibaca semua itu setiap dosen itu mulai halaman 1 sampai selesai. Jadi kalau cuma melalui WA, PDF, tidak semangat membaca itu toh. Nah, itu satu. Yang kedua, saya menginginkan betul ini karena ini persoalannya sudah lama. Bukan tidak tahu mahasiswa, tapi perlu ada pemberitahuan lebih menunjukkan betapa pentingnya. Kalau perlu surat atau pengumuman lah kepada semua mahasiswa untuk memperhatikan
setoran-setoran ayat itu. Jangan di akhir-akhir mau skripsi baru mau menyetor ayat. Ada yang tersiksa sebagai PA itu. Jadi artinya sejak dari awal juga sama mahasiswa perhatikan setoran-setoran ayat itu. Jangan hanya dijadikan di akhir mau skripsi baru mau ketemu. Nah itu ya kalau lancar bacanya atau hafal sama. Kalau enggak kan susah dibuatnya kita sebagai PA. Itu saja dua itu. Terima kasih. Saya mohon maaf karena terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, pertama pengumuman yang ada di grup kurang efektif. Nanti insya Allah pengumuman-pengumuman penting akan kita coba share secara individual ya, personal langsung ke Japri masing-masing. Kemudian soal setoran ayat, setoran ayat PA, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, setoran PA, setoran ayat ya, setoran ayat. Jadi kita di Fakultas Syariah dan Hukum sampai hari ini belum ada melakukan perubahan tentang setoran ayat. Belum. Jadi mahasiswa kita diwajibkan menghafal juz 30 sebagai syarat untuk ujian munaqashah. Kapan? Nah, ini kan soal kapan. Kapan mahasiswa kita mensetor? Tidak kita batasi menjelang munaqashah. Boleh semester 1, boleh semester 2, boleh semester 3, boleh 4. Nah, jadi kalau bisa dosen-dosen kita melakukan penyesuaian. Kalau bisa ada pertemuan rutin dosen PA dengan mahasiswa. Pertemuan rutin dosen PA dengan mahasiswa untuk memantau tahapan setoran ayatnya. Jadi saya pikir yang disampaikan oleh Pak Said tidak perlu kita komentar, tapi kita patuhi. Jadi dosen-dosen PA supaya bisa agresif memantau hafalan setoran ayat mahasiswa di bawah PA-nya. Ditambah surat dari terima kasih kehadiran Ibu Prof. Akmaliza, kehadirannya terima kasih ke lantai 3. Bu Opa maaf tidak ada lift. Ya, ini tidak ada lift ke lantai 3. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita serahkan mic ke Bu Ofaliza, kami persilakan mungkin ada dosen yang lain untuk kita berdialog. Tidak apa-apa Bu Prof ya, kita dialog. Silakan. Ada yang lain? Ya. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Halo. Ibu. Ini suaranya suara Ibu Ihdah nih, tapi yang mana? Ya, silakan Ibu Irda Misra ini. Silakan Bu. Gambarnya mana? Oh Ibu, ya. bisa dibukanya kameranya? Ya, oke. Ya, silakan. Halo? Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, baik, waktunya. Saya cuma ingin mohon tanggapan dari beberapa pertanyaan yang sudah saya buat, saya share ke WA Group. Jadi mohon ditanggap itu aja dulu. Oke. Ya, terima kasih. Di WA Group memang luar biasa. Ya. Ada beberapa pertanyaan dari Ibu Ihdah. Pertanyaan pertama itu, ya saya buka kembali ke atas. Pertama, mohon diberi penjelasan tentang perkuliahan kita di semester genap ini online atau offline. Maka jawabannya adalah online, ya. Online atau daring sesuai dengan edaran Pak. Bapak bisa nampak di sini dari sana. Ya. Ada orang nih, bisa. Iya, bisa. Kemudian yang kedua, tolong disampaikan secara rinci apa saja mata kuliah yang termasuk mata kuliah bersyarat, karena saya sampai saat ini kurang tahu apa saja mata kuliah yang bersyarat. Maka secara semerta-merta Prodi sudah men-share di grup mata kuliah syarat. Sebenarnya itu ada di Prodi. Ya. Jadi kita sudah
Tidak dengar kalau di sana ditutup. Buat list mata kuliah bersyarat. Ibu Ihda, home base-nya maaf di Ibu Ihda di mana home base? Hukum adat syaratnya mesti ilmu hukum, umpamanya harus ambil mata kuliah hukum adat, harus sudah mengambil mata kuliah pengantar ilmu hukum. Ya, jadi hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, pembaharuan hukum pidana Indonesia, hukum pemerintah daerah, semuanya itu sudah diambil oleh mahasiswa dengan syarat sudah mengambil mata kuliah pengantar ilmu. Itu sudah ada ya Bu ya, di-share di grup. Saya kira nanti bisa dibuka. Kemudian yang ketiga, hubungan adanya keluhan mahasiswa kepada saya tentang siswa yang baru. Ya. Kita di Fakultas Syariah dan Hukum, proposal kita itu satu bab. Ya, pandekannya satu bab, pada awalnya itu satu bab. Satu bab itu sudah memuat beberapa ketentuan termasuk teori dan metodologi. Tetapi ada ketentuan dari komprehensif, maka proposal kita itu diminta menjadi 3 bab. Ya, mungkin item yang ini yang perlu nanti disampaikan surat secara resmi. 3 bab proposal. Sebenarnya 3 bab proposal yang baru yang kita praktekkan ini dengan 1 bab yang ada Fakultas Syariah awal, dan itu sudah ada buku panduannya. Bahkan buku panduan itu sudah dibuat dengan baik, sudah dibuat dengan sangat rinci sekali, dan sudah diterbitkan oleh dekan yang lama semasa Pak Dr. Hajar Hasan. Ini sudah dibuat buku panduannya. Mungkin nanti prodi-prodi kami minta Pak Sekretaris Prodi untuk bisa menyampaikan panduan terbaru itu ke masing-masing dosen home base-nya. Ya. Nah, pertama terkait dengan kapan mulai berlaku. Itu sebenarnya sudah kita lakukan per awal insya Allah sudah catat untuk lebihkan ketentuan ini masing-masing dosen kita. Yang kelima, dimohon pihak fakultas untuk dapat sekiranya sampaikan kepada seluruh dosen setiap adanya perubahan. Ya, kami akan lakukan Ibu. Terima kasih. Kami akan lakukan setiap perubahan yang terjadi dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, orang tua kita tadi, guru kita tadi, bahwa kayaknya tidak efektif melalui WA Group. Sejak COVID ini memang WA Group yang menjadi andalan kita untuk menyampaikan informasi. Ini memang kalau begitu, kita berharap WA Group hanya kita gunakan untuk menyampaikan informasi akademik. Yang keempat, nah ini yang keempat. Saran Ibu Ihda, saya mohon kepada kita semua, terutama pihak fakultas, konsisten memegang aturan yang sudah dibuat. Jangan kita dipermainkan atau diatur mahasiswa. Seperti kasus kemarin saya disuruh menguji kompre. 1 orang yang sudah habis masanya dengan saya, yaitu sudah lewat 1 bulan.
dia tidak ujian. Padahal saya sudah WA mahasiswa yang bersangkutan, baik melalui WA grup, kompre maupun WA pribadi. Tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Namun tiba-tiba minggu yang lalu, mahasiswa tersebut bilang pihak fakultas menyuruh saya menguji mahasiswa. Nah, mahasiswa tersebut bilang pihak fakultas, cuman nggak tahu pihak fakultasnya siapa. Apakah WD, apakah prodi atau admin. Nah, ini memang mahasiswa kita sejak daring ini kaliber intelijensianya berlipat-lipat kepandaiannya nih. Diadu-adunya kita nih. Nah, kalau bisa nanti yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, dikonfirmasi langsung ke kita. Baik admin, atau pihak prodi, atau ke WD1. Betul enggak? Itu disebut dari pihak fakultas. Karena kami tidak sekalipun mentolerir yang seperti itu. Termasuk juga yang tidak kita tolerir adalah masih macam-macam, Prof. Mengajukan ke WD1 minta diganti dosen PA. Kan hebat mahasiswa kita. Jadi kalau dia tak suka dengan dosen PA-nya, minta tukar dia ke WD1. Minta tukar dia, kita yang ditukarnya. Memang angkat tangan kita buat mahasiswa kita. Untung besok nak minta tukar dekan, minta tukar dosen. Atau minta seluruh kita ini diganti, hapus, ganti dosen baru. Ini agak aneh. Tidak saya tolerir, ya, tidak saya terima sama sekali. Ya, sampai dia berjuang betul menghadap dosen PA-nya. Ya, dan mengadu, saya susah satu ayat. Dosennya tidak pernah bertemu. Padahal dosennya ada di fakultas saat itu, tapi mengatakan jarang dan tidak bisa bertemu. Jadi memang tugas kita mendisiplinkan. Dan kami mohon Bapak Ibu sekalian, jikalau ada sesuatu yang agak aneh dengan mahasiswa kita, mengadu-adu, kata dekan udah boleh, kata WD1 udah boleh, nanti tolong dikonfirmasi ke pihak fakultas untuk mencari identitasnya. Demikian Ibu Ida, jawaban kami terhadap beberapa pertanyaan Ibu. Ada yang kami jawab dan ada yang memang harus kita patuhi saja. Terkait dengan tidak mempermainkan aturan, kami memang seperti itu. Demikian, maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya Pak Hasan, maaf Bapak Ibu, untuk menghargai Prof. Faliza yang punya banyak waktu, yang waktunya cuma sedikit. Jadi begini, di pertemuan dosen ini, Bapak Ibu sekalian, sengaja kami mengundang pihak PT IPD. Dalam ini Prof. untuk menyampaikan kepada kita sistem IRES baru. Dan kita memang punya beberapa akun. Ada sister, ada sistem. Tapi di hari ini kita bicara tentang IRES. Jadi dialog kita batasi dulu, ya Pak Dekan ya. Dialog, nanti setelah ini kita buka lagi. Dan kepada Prof. Akwalia, sama apresiasi ucapan terima kasih hadir di tengah-tengah kesibukan beliau. Beliau sebenarnya sibuk nih, tapi karena segan saja ditelepon karena hatinya datang juga. Ya, memang harus digitukan nih supaya datang ya. Dan kepada Ibu Prof kami persilakan seperti apa caranya. Ibu Prof pakai ini saja. Boleh pakai ini saja. Bisa dihidupkan mic-nya Bu. Silakan mungkin. Pak Edi sama Erno akan ambil posisi di depan sambil dinyalain iresnya biar ditunjukkan. Silakan atau di seperti apa tuh di depannya saja kami pindah. Ah ya boleh. Silakan dipersiapkan. Seperti apa bagusnya? Bisa kalau gitu bisa. Nanti share screen aja. Iya. Atau nanti Pak Patur tolong dibantu Pak Patur. Disiapkan nanti yang dipakai justru nanti yang di sana yang Zoom. Sambil disiapkan Ibu Ova mungkin bisa. Ibu Ova cint saja. Pakai yang itu. Dia pakai laptop itu aja.
Iya, boleh juga di situ aja yang Ya, berarti yang itu yang aktif tuh, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah, Bapak WD1, WD2 dan Ibu juga Ibu WD3 dan juga rekan-rekan dosen di lingkungan Fakultas pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan yang diberikan kepada kami PT IPD untuk mensosialisasikan IRES baru kita ini. Sebenarnya ini kunjungan saya yang kedua ya Pak WD1. Mudah-mudahan banyak kerjasama ataupun kolaborasi dan komunikasi yang baik dari Fakultas Syariah dengan PT IPD dan juga mungkin secara personal atau profesional saya pribadi sebagai dosen juga sangat kita elu-elukan. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kesempatannya yang kedua kali ini juga bisa bersosialisasi, berjumpa langsung dengan rekan-rekan dosen di lingkungan Fakultas Syariah. Kalau pertemuan yang sebelumnya saya berjumpa dengan para admin waktu itu untuk terkait dengan aplikasi sosialisasi aplikasi e-office kalau nggak salah kemarin ya Pak. Oke, baiklah, sedikit yang mau kita sampaikan. Sebenarnya mungkin ini bukan hal yang baru terkait adanya aplikasi IRES yang biasa kita gunakan untuk mencatat ataupun record seluruh aktivitas perkuliahan kita. Nah, apa sih pentingnya aplikasi IRES ini? Saya rasa mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham bagaimana signifikansi dari aplikasi IRES ini. Aplikasi ini mencatat sebagai data, pusat data dan informasi baik terkait dengan mahasiswa maupun juga dosen dan perkuliahan. Ya, kalau boleh dibilang istilahnya aplikasi inilah yang menjadi wajah terpenting dari UIN Suskaryau. Dari seluruh aktivitas bisnis utama kita yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran. Nah, di dalam aplikasi IRES ini seluruh kegiatan kemahasiswaan kita lakukan. Baik itu perkuliahan maupun pencatatan PA, kemudian ACC RS, kartu rencana studi, semuanya tercatat di IRES. Pada dasarnya, IRES kita ini kita bagi atas beberapa layer atau beberapa sub aplikasi. Di antaranya ada juga IRES kinerja. Nah, yang di sini yang akan kita sosialisasikan terutama adalah terkait dengan IRES yang digunakan untuk proses pembelajaran. Apa yang menjadi dasar kenapa kita harus melakukan proses transformasi dari IRES yang lama ke IRES yang baru? Tak lain dan tak bukan adalah ya IRES yang itu kalau nggak salah kita implementasikan itu sudah cukup lama, lebih dari 4 tahun. Artinya tentunya akan banyak kebutuhan-kebutuhan aplikasi ataupun fungsi-fungsi yang lain, baik itu berdasarkan tuntutan kebutuhan dosen dan mahasiswa, dan juga kebutuhan pelaporan PDDikti terutamanya ya terkait dengan pelaporan kita ke pusat, sehingga IRES ini perlu kita istilahnya advancement atau istilahnya kita upgrade lah dia sehingga bukan dipermudah Pak, tapi lebih ditingkatkan performansinya. Nah, jadi kalau dipermudah itu artinya user friendly, mudah digunakan. Jadi ini bukan masalah penggunaan, tetapi fungsionalitas. Jadi kenapa kita lakukan ada IRES baru terkait dengan fungsi-fungsi IRES yang sebelumnya yang belum memenuhi kebutuhan dari PDDikti. Akibatnya apa? Akibatnya pelaporan data kita ke PDDikti tidak up to date. Nah, tentunya hal ini akan bermasalah ya, terutama terkait dengan
keaktifan mahasiswa kita, kemudian catatan history kita. Karena sekarang ini di Indonesia semua pelaporan kita mungkin di bawah Kementerian Agama tidak segencar seperti di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau di Kementerian Kebudayaan, taruhlah salah satu contohnya di universitas di sebelah kita, Universitas Riau, itu catatan akademik record perkuliahan mereka itu sudah terkoneksi dengan sister, sudah terkoneksi dengan BKD, sudah terkoneksi dengan remunerasi mereka. Jadi kalau kita bilang, oh saya punya publikasi banyak, tapi tidak di-erase, otomatis tidak akan terdaftar di Remun, tidak bisa dibayarkan. Nah, jadi kalau saya pribadi kebetulan suami di dosen Unri, jadi sedikit melihat secara langsung bagaimana stresnya mereka dalam mengisi form-form BKD, dalam mengupdate sisternya secara terus-menerus, karena akan berpengaruh kepada dapur mereka. Nah, kita di kementerian masih belum sampai ke situ. Cuman kita harus siap untuk ke sana tentunya ya. Nah, jadi aplikasi IRES ini kita coba untuk mensinkronkan dengan apa yang menjadi kebijakan. Ini masih hanya dalam proses pembelajaran saja, belum lagi ada cerita tentang yang lainnya. Berapa jumlah mahasiswa aktif yang ada di PDDikti sama dengan yang tercantum di IRES. Nah, jadi jangan sampai ada mahasiswa kita yang kecewa karena statusnya di sana masih mahasiswa, padahal sudah jadi sarjana. Begitu mereka melamar pekerjaan di suatu perusahaan, nah ijazah mereka masih belum dinyatakan keluar atau belum terrecord di PDDikti. Nah, ini yang kita coba lakukan sinkronisasi data sehingga kita melakukan beberapa perubahan, baik itu terkait dengan aplikasi IRES-nya maupun juga aplikasi Waste Client-nya sebagai aplikasi penengah istilahnya dalam proses mentransformasi data. Nah, kalau kita berbicara tentang pembangunan software, ini saya sedikit mungkin di luar skop Bapak Ibu sekalian, cuman sekedar sharing knowledge saja terkait dengan step by step proses pembangunan software development life cycle. Ada beberapa tahapan yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah terkait dengan problem identification. Jadi kita sudah coba apa yang menjadi problemnya terhadap IRES yang lama, kita coba identify, kemudian kita lakukan analisis, kemudian baru kita lakukan design software aplikasi yang seperti apa yang akan kita bangun, kemudian baru dalam tahap testing dan implementasi dan testing, dan yang terakhir adalah maintenance. Nah, untuk saat ini, karena memang belum kita lakukan launching secara resmi Pak WD1, kita sekarang berada pada fase implementasi dan testing. Jadi mungkin saya tidak heran kalau misalnya ada beberapa masukan ataupun komentar, baik itu dari prodi ataupun dari dosen ataupun dari mahasiswa, misalnya ada yang ketidaksempurnaan terkait dengan penggunaan aplikasi ini masih bisa saya pahami karena memang kita masih berada pada tahapan testing dan implementasi. Nah, jadi apapun yang menjadi kendala kita coba perbaiki saat ini sampai kita menemukan titik kesempurnaan dari aplikasi ini. Mudah-mudahan biasa, ini proses seperti inilah biasanya kalau kita melakukan proses transformasi software. Jadi kita menampung masukan dari Bapak Ibu ataupun mahasiswa terkait dengan permasalahan-permasalahan dengan IRES baru ini. Nah, nanti setelah misalnya biasanya itu secara teoretikalnya ya sekitar ya 1 semester, biasanya rata-ratanya sudah oke, semuanya sudah berjalan dengan smoothly. Ya mudah-mudahan harapan kita ya 2 bulan ke depan kita sudah bisa launching full aplikasi ini gitu sebagai ya sebuah terobosan baru untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang sudah terjadi sebelumnya. Selain juga dengan catatan dari aktivitas mahasiswa juga adalah catatan aktivitas dosen. Nah, di sini letak pentingnya aplikasi IRES ini. Kalau seandainya catatan aktivitas Bapak Ibu dosen sekali tidak bisa kita laporkan di PDDikti, akan menjadi kesulitan Bapak Ibu mau serdos, mau kenaikan pangkat, karena keseluruhan data-data itu di pusat sudah terintegrasi dan saling berhubungan. Nah, ini yang kita coba cermati sehingga kita berikan para pimpinan memberikan keputusan untuk melakukan advancements dari aplikasi IRES yang sebelumnya.
Nah, jadi aplikasi Iris yang baru ini kita coba membuat skema yang tidak terlalu banyak perubahan. Artinya apa? Yang ini tadi seperti yang disampaikan Pak WD1, kita berharap dia user friendly. Karena Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan dosen-dosen sekalian maupun mahasiswa sudah terbiasa hampir lebih dari 4 tahun menggunakan Iris yang lama. Jadi wajar begitu menggunakan sesuatu yang baru, ada perlu semacam ya ketidaknyamanan, atau oh yang fungsi ini kok tidak ada di sini, atau oh SKS kok nggak bisa dihitung total, dan sebagainya. Nah, itu kita coba lengkapi dan jembatani. Dalam arti kata, kita berharap Iris baru ini tidak membuat Bapak Ibu menjadi tidak nyaman, tetap bisa menggunakannya seperti kenyamanan Bapak Ibu di sebelumnya. Hanya function-functionnya beberapa mungkin fiturnya yang kita tambah untuk memenuhi kebutuhan. Nah, mungkin seperti itu. Nah, aplikasi Iris ini kadang-kadang kalau ditanya, kenapa sih tidak disosialisasi? Karena sebenarnya akan kita sosialisasi, menunggu waktu fix yang semuanya sudah oke untuk launching yang secara officialnya. Nah, yang di sini juga domainnya juga sama. Jadi artinya Bapak Ibu begitu login ke aplikasi Iris yang dia nggak perlu link domain yang baru. Karena kita sudah redirect. Jadi begitu masuk ke Iris yang lama, otomatis dia akan masuk ke Iris yang baru. Nah, jadi istilahnya kita berharap tidak menjadi kendala dalam penggunaan Iris baru ini. Namun untuk lebih lengkapnya kita minta nanti tim pengembang kita dari Garuda Cyber kepada Pak Edi sedikit bisa menyampaikan fungsi-fungsi umum yang sudah ada. Kemudian ada video tutorial sebenarnya. Jadi begitu masuk ada videonya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya. Jadi apalagi zaman digital saat ini ya, kita meminimalisir pertemuan offline. Nah, jadi melalui video bisa diulang-ulang. Oh, lupa yang ini tadi gimana ya? Oh, ini bagaimana? Jadi Bapak Ibu bisa ulang-ulang sebenarnya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja sedikit dari saya, Pak. Saya minta izin dahulu Pak Edi untuk demo sedikit aplikasi Iris untuk dosen. Ini dosen LB dan dosen LB juga bisa, asalkan sesuai dengan aturan, Pak, yang bisa kita masukkan ke dalam Iris, karena akan dilaporkan di PDDT, tentu saja dosen LB yang sudah mempunyai NIDN dan NUP. Ya. Kalau tidak bisa. Karena semuanya kita lapor ke PDDT. Silakan, Pak. Nampaknya belum masuk kayak Zoom nampaknya suaranya. Enggak, maksudnya tes. Oke. Sebelumnya di sini perkenalkan saya dari pengembang ya. Pengembang Iris. Di sini saya di sini kita simulasikan login sebagai dosen Bapak dan Ibu ya. Iris yang baru ini kurang lebih hampir sama dengan Iris lama. Kemudian untuk loginnya kita username dan passwordnya kita masih mengambil ya dari Iris yang lama. Jadi Bapak dan Ibu ketika login tidak ada perubahan username dan passwordnya. Kemudian saat login mungkin ada beberapa tambahan kolom atau field dari Iris yang lama. Ini kita mengikuti dari perkembangan Forlab Dikti. Jadi sistem Iris yang baru ini kita kembangin bisa mengirim ke Forlab Dikti ya. Jadi nantinya data-data baik mahasiswa, mata kuliah, kelas perkuliahan, nilai itu nanti
kita telah buat sistemnya agar sistem ini secara otomatis masuk ke Forlab Dikti. Makanya nanti ada namanya sistem WS Client, itu nanti yang kita kasih akses ke admin prodi ya. Jadi nantinya yang mengirim ke Forlab Dikti itu udah admin prodi. Jadi kita udah buat sistemnya juga. Jadi nanti data-data seperti ini nanti akan otomatis masuk ke Forlab. Kemudian kita masuk lagi ke kelas kuliah ya. Kelas kuliah histori ini rangkuman dari mata kuliah mulai dari Bapak dan Ibu mengajar. Kalau ini misalkan dari 2012-1, jadi masih ada datanya dan Bapak dan Ibu masih bisa melihat ya. Kemudian ini ada kelas atau kelas perkuliahan. Jadi di sini kita masuk di IRS yang baru, ada keterangannya di paling atas ini, ada kita masuk ke tahun ajaran 2021-2022 genap. Jadi ini mata kuliah genap sekarang. Nanti di sini ada total SKS-nya. Berapa SKS? Misalkan di sini Ibu Okva mengajar 8 SKS di semester genap ini. Kemudian di sini ada juga daftar bimbingan. Ini daftar bimbingan perangkatan Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini nanti ada keterangannya di bawah. Sudah ada keterangannya, ada ACC, kemudian ada masih sambil kuliah. Ketika kita klik dia nggak ada reaksi ya, karena mahasiswa belum ada mengambil tanda tanda bahwa mahasiswa belum mengambil mata kuliah. Kemudian di sini ada keterangan juga SKS MAK. SKS MAK itu maksudnya batas maksimal mahasiswa boleh mengambil. Ini didapat dari IP sebelumnya. Jadi IP mahasiswa di semester sebelumnya. Jadi kalau sekarang semester genap, berarti acuannya dari IP yang ganjil semester kemarin. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat juga KHS yang sebelumnya di sini. Misalkan ini dapat 12 SKS, nanti bisa kita lihat. Nanti bisa dilihat ke KHS yang ini. ACC-nya kita bisa tekan ini ya, ACC. Nanti bisa ditekan checklist ini, Bapak dan Ibu. Maka secara otomatis akan tersimpan. Jadi untuk kembali ke halaman sebelumnya, di sini ada ikon kembali ya.
Jadi tidak perlu tekan back, jadi tekan ini aja kembali. Oke. Kemudian ini misalkan 2017. Jadi ketika kita tekan back, dia akan kembali ke tab perangkatan ini ya. Jadi jangan ditekan back yang di browsernya, tapi tekan back di sistemnya. Agar nanti ketika kembali, dia akan kembali sesuai angkatan, misalkan kita mau ACC yang angkatan 2017. Agar kembali ke tab yang ini. Kemudian setelah selesai meng-ACC, Bapak dan Ibu bisa print daftar bimbingan PA-nya sesuai per angkatan. ACC C4 tadi bisa juga kalau dia banyak. Oh, bisa. Yang paling atas ya. Iya, bisa, Pak. Jadi di sini kalau misalkan ada 10 bisa kita tekan ini sekaligus. Ini. Oh, ini ada kesalahan, nanti kita perbaiki, Pak. Biasa otomatis ya? Iya. Nanti kita cek lagi, Pak. Seharusnya ini bisa. Kemudian ini menu jadwal kuliah, nanti setelah misalkan nanti banyak, nanti akan terbentuk. Misalkan hari Selasa mata kuliah apa saja. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mencetak juga dalam bentuk mengekspor dalam bentuk Excel atau PDF. Kemudian di sini ada input nilai ya. Input nilai mahasiswa. Jadi ini perbedaan dengan IRS lama. Jadi kalau di IRS yang baru ini, misalkan sekarang angkatan semester genap, tapi orang akademik bisa membuka yang penginputan nilai yang di semester ganjil. Ini semester ganjil ya. Kalau di yang IRS lama kan kalau kita mau buka ganjil, terpaksa yang semester kita ubah dulu jadi semester ganjil. Tapi sekarang walaupun kita jalan di semester genap, misalkan lagi butuh mau dibuka untuk yang ganjil, orang akademik pusat bisa membuka. Contohnya ini kemarin kita dibuka dari tanggal sampai tanggal 19 kalau nggak salah pembukaan nilai. Sekarang udah tutup. Oh, kalau kemudian ini ada riwayat pendidikan, Bapak dan Ibu bisa menginput di sini riwayat pendidikan misalkan dari S1, S2 dan S3. Kemudian di sini ada download tutorial. Jadi tutorial untuk dosen sudah kita upload di sini. Nanti setelah selesai yang pengisian KRS nanti akan kita update. Jadi usulan yang dari fakultas dan prodi kita tampung, nanti kita perbaiki. Jadi nanti yang fitur finalnya nanti akan kita update lagi. Ini masih tutorial yang versi 1.0. Nanti akan kita update kembali. Dan nanti Bapak dan Ibu bisa memantau, jika ada kurang mengerti bisa masuk ke menu download tutorial. Dan bisa diklik di sini ada linknya. Kemudian di sini ada juga menu layanan aduan. Jadi nanti ke depan aduan-aduan baik dari mahasiswa dan dosen nanti kita tampung di sini di sistem layanan aduan. Jadi agar nantinya aduan-aduan yang masuk itu dapat terarsip dengan baik. Dan nanti ada statusnya.
Dan nanti bakalan ada statusnya, status proses sampai selesai. Jadi nanti sebagai penerima aduan nanti bisa menjawab dan berdiskusi dengan pengirim aduan. Termasuk nanti dari fakultas, jika ingin punya akun di layanan aduan ini nanti bisa dibuatkan. Jadi nanti baik dosen atau mahasiswa jika mau komplain bisa lewat sistem ini. Kemudian di sini ada yang terbaru ini ada menu cuti kuliah. Jadi nanti kita sebagai dosen PA bisa menyetujui mahasiswa yang mengajukan cuti. Untuk yang sistem yang terbaru ini yang bisa meng-ACC cuti itu PA atau Kaprodi. Jadi ada dua opsi, bisa PA atau Kaprodi, baru nanti diteruskan ke akademik rektorat, baru nanti dicetak surat cutinya oleh akademik rektorat. Tapi untuk tahap pertamanya yang meng-ACC PA atau Kaprodi. Kemudian ini ada kalender akademik, jadi nanti pihak akademik akan menginputkan jadwal kalender akademiknya di sistem ini, di menu kalender akademik. Baik Bapak dan Ibu, jadi itu penjelasan terkait AIRES untuk level dosen. Kemudian untuk sampai saat ini kita melihat untuk data mahasiswa yang mengisi AIRES untuk Fakultas Syariah itu sudah 60%. Dari kita bandingkan dengan semester sebelumnya ya. Jadi sudah 60% mahasiswa yang mengisi KRS. Bisa kita lihat di mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bapak Moderator. Terima kasih kepada tim telah memberikan penjelasan dan mungkin kami kembalikan ke Ibu Oka. Terima kasih Pak WD1. Pak Edi mungkin boleh diputar sedikit videonya, jadi biar Bapak Ibu bisa dan paham cara menggunakan seluruh fungsi-fungsinya. Ya, ini tutorial khusus dosen ya, Pak Edi ya. Untuk mahasiswa juga ada. Ya, untuk mahasiswa juga ada tutorialnya. Jadi begitu Bapak Ibu mahasiswanya masuk ke dalam IRES, ada linknya. Jadi silahkan dilihat cara penggunaan IRES-nya untuk mahasiswa. Jadi bisa diulang-ulang, kalau lupa lagi tengok lagi seperti itu. Ini. Itu ada di awal ya? Ada di awalnya tuh pas membuka IRES-nya. Nah, di situ tuh. Ada suaranya di? Ada. Tapi nggak kedengeran. Mic-nya kali ini masukkan situ.
ke grup. Oke, udah di. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Begitulah tadi tutorial dari penggunaan aplikasi IRESnew kita, baik itu untuk dosen ataupun untuk mahasiswa sesuai dengan loginnya masing-masing. Tapi nanti kita coba sharekan juga ke dalam grup WA pimpinan yang untuk mahasiswa dan juga untuk dosen di. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Masukan dari Bapak Ibu sekalian, kalaupun ada pertanyaan ataupun review ataupun komplain, silahkan bisa menghubungi via saya boleh atau via PT IPD melalui C3. Nanti kita akan coba cermati kemungkinan untuk perbaikannya. Untuk sementara ini di prodi-prodi yang sudah memiliki hak akses, operator-operator prodi juga sudah kita buat grupnya. Jadi kalau ada yang misalnya bermasalah dengan aplikasi yang digunakan, bisa juga memberi informasinya kepada operator-operator prodi di fakultasnya masing-masing, karena kami berada dalam satu grup di sana. Jadi di situ kita komunikasikan langsung baik dengan tim PT IPD maupun tim pengembang dari Cyber Garuda. Udah Pak, saya kembalikan kepada Pak WD1. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Prof. Okmaliza yang telah berkenan menyampaikan, mempresentasikan terkait dengan IRES baru. Dan karena ini masih dalam proses tes, ya, maka belum launching. Mohon di-share tutorial video penggunaan IRES, insya Allah akan dilakukan. Kami akan baca beberapa chat dari dosen. Mohon izin pamit, ya silakan. Memang banyak chat ini. Bertanya Bu Prof, IRES semakin komplit, apakah sister masih berguna? Tadi jawaban Ibu Prof dengan saya masih berguna, Pak Ilham Akbar, karena memang fungsinya berbeda. Ya, Pak. Fungsi sister dengan fungsi IRES berbeda. Saya pikir Bu Prof bisa bertahan dengan kami agak 15 menit lagi, kita buka tanya jawab dulu. Oh, iya. Atau ada kegiatan lain? Iya, ada kegiatan lain. Oh, 10 ya. Menit aja ya Pak? 10 menit saja, ya 10 menit. Ya. Ibu Prof boleh tinggal sebentar, boleh. Ada acara? Iya, ada acaranya. Jadi, Jadi dipersilakan Bapak Ibu, kita buka untuk Ibu Prof, untuk Ibu Prof Okmaliza. Satu pertanyaan. Silakan. Izin Pak. Zulfahmi. Ya. Sebentar Pak Zulfahmi. Pak ini akan silakan Zulfahmi. Ya. Setelah ya, Pak. Dipersilakan. Baik. Terima kasih Pak. Langsung saja saya ingin bertanya khususnya kepada Ibu Prof ya. Ini Bu, apakah di IRES yang baru ini memang ditiadakan menu untuk melihat jumlah mahasiswa atau siapa saja yang mengambil mata kuliah kita di semester ini? Kalau di IRES yang lama kan itu ada, kita bisa melihat siapa saja yang mengambil dengan kita, berapa jumlahnya, dan di situ pun ada langsung nomor kontak mereka. Sehingga kita bisa menghubungi kalau mereka belum berinisiatif untuk menghubungi dosennya. Sehingga kita bisa untuk mengontak apakah salah satu di antara kelas yang ambil dengan kita. Sementara saya tengok di IRES yang baru ini, saya belum menemukan Pak menu yang sama dengan IRES yang sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zulfahmi. Terkait dengan menengok jumlah mahasiswa yang mengambil ke kita, harus ada itu. Assalamualaikum Pak WD. Ya. Silakan Pak Kamirudin. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati semua pimpinan dan semua yang hadir. Saya bertanya secara umum saja. Teknologi kan sudah canggih ya. Itu tanda tangan
mudah saja di-scan. Ada beberapa dugaan saya, mahasiswa yang tidak saya tanda tangani skripsinya, pengesahan skripsi, tapi dia wisuda. Nah, pertanyaannya, apa antisipasi bagi kita bersama mengenai scan tanda tangan alias pemalsuan tanda tangan? Nah, yang kedua, lembaran pengesahan skripsi itu mahasiswa kadang-kadang minta tanda tangan, lembaran pengesahannya terpisah dari skripsinya. Artinya hanya satu lembar pengesahan saja, skripsinya entah di mana. Setahu saya secara administrasi, tanda tangan tidak boleh terpisah dari skripsinya. Artinya kalau kita tanda tangan, kita ikut bertanggung jawab dengan isi skripsi. Nah, lucunya nanti kalau kita tanda tangan, nanti lembaran pengesahan ditempel ke skripsi yang isinya itu bukan belum kita setujui, tapi karena terpisah, bisa saja mereka jilid skripsi tadi yang bukan kita ACC. Ini sepertinya sepele, tapi dalam administrasi kan itu tidak diperbolehkan kita menandatangani sesuatu yang terpisah dari yang kita tangan itu. Demikian Pak WD, Pak Dekan, dan seluruh kita yang hadir. Mohon ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini kita belum melakukan perubahan dan tidak ada yang berubah terkait dengan pemisahan. Tapi sebelum ditanggapi, ini yang punya Pak Kabar, maaf ya. Silakan dulu Pak dari PT IPD demo dulu tentang uraian di IRES. Apakah ada data tentang mahasiswa? Sebelum nanti kita buka diskusi lagi. Jadi setelah ini Ibu Ova mungkin bisa izin karena kesibukan beliau. Dipersilakan Pak Kamarudin, kita tunggu, masih banyak dialog ya. Terima kasih. Silakan. Bapak, untuk melihat daftar mahasiswa, Bapak bisa melihat. Oke, Bapak bisa melihat di menu kelas ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada tombol. Nanti bisa diklik absensi kelas ya. Nanti akan muncul daftar mahasiswa. Di sini udah ada daftar mahasiswanya. Kalau untuk melihat nomor HP itu di mahasiswa PA, kalau itu Bapak bisa melihat di sini di menu daftar bimbingan. Nanti di profil mahasiswa Bapak bisa melihat. Di profilnya di sini udah kalau yang di kelas yang sebelumnya ada? Nggak ada, sebelumnya memang nggak ada. Dulu ada. Saya ngajar kelas A di profil. Kalau yang dulu ada Pak, kalau yang dulu ada di silabus akademik. Coba kita lihat di IRES lama Pak ya. Iya Pak, di IRES yang lama ada Pak. Berikut foto-foto mahasiswa yang ambil,
nomor HP mereka, foto-foto pun ada gitu. Jadi kita bisa menghubungi mereka gitu kan. Kita ingin tahu bahwa anak ini kan Zoom sama kita nggak pernah ngobrol. Kita cek aja. Cek. Anak pakai masker terus semuanya kan ketika Zoom kita kan. Ingin tahu siapa orangnya. Kita suruh mereka khawatir itu salah. Oh iya. Suruh kan. Satu. Sambil buka ini boleh enggak Pak moderator? Itu saya tanya. Mumpung masih ada di open. Oh iya, sambil tanya. Ya. Jadi ini orang kuliah bersyarat itu bisa nggak di sistem ini ya otomatis dibuat sistemnya bahwa mata kuliah ini bersyarat. Kalau dia belum lulus misalnya ilmu kepala 1 belum bisa ngambil kepala 2 misalnya. Masalah prerequisite ya, prerequisite untuk mata kuliah tertentu. Ada. Udah diterapin kayak di prodi apa yang kemarin agroteknologi. Ah itu udah di setting semua. Enggak, ya admin prodi udah bisa setting. Iya, admin prodi. Jadi tinggal di setting aja misalnya mengambil mata kuliah A, syaratnya mata kuliah yang A1-nya harus lulus dulu. Ya, jadi kita ada operator-operator admin yang prodi, tinggal set aja mana yang menjadi kuliah-kuliah persyaratan. Bisa ya? Bisa. Jadi itu yang tinggal disampaikan saja ke prodi-prodinya. Iya. Nah, dia nanti tinggal prodi. Iya, tapi kita bukan apa yang gitu. Sama juga kurikulum yang berbeda ya, tidak kita pisahkan juga nomor ya. Iya. Mahasiswa aja kurikulum ini udah ini ya verifikasi. Jadi coba di perkuliahan di kelas, coba di studi kelas yang ajarnya ada mahasiswanya kalau ini BK. Ini apa? Oh di jadwal ini. Jadwal. Lagi loading. Kalau nggak salah di ini Pak, di menu silabus elektronik Pak. Jadi kalau nggak salah di kelas tapi nanti Pak WD1 mungkin karena terkait dengan prosedur tugas akhirnya. Cuman mungkin bisa menjadi semacam referensi bagaimana yang kami lakukan di FST ataupun di teknik informatika. Tanda tangannya memang kita pakai barcode gitu kayak QR code, pakai QR code. Jadi istilahnya autentikasinya benar ini memang tempatnya sudah setuju itu kirimnya. Karena kalau tanda tangan digital hanya tanda tangan yang kayak gini saja kita tulis gitu ya. Kan tidak ada proses pengecekannya. Apakah ini benar-benar tanda tangannya Bu Sofia atau tidak? Kan di copy paste juga bisa gitu loh. Nah, jadi kalau di kami itu kami siasati dengan menggunakan QR code.
Nah, kalau QR code dia akan report itu kalau misalnya ada penggunaan di luar dari sepengetahuan si pemiliknya. Dia akan kasih tahu ke kita gitu. Nah, itu yang kalau kita lakukan di Tematika. Tetapi kalau untuk yang pimpinan sebenarnya kita ada aplikasi tanda tangan e-office-nya, bukan e-office sih, tanda tangan digital TTE. Nah, tapi ini yang baru khusus sampai ke pimpinan, rektor, wakil rektor, dekan, terus kepala unit yang memang tanda tangannya itu sudah dalam bentuk kunci. Jadi memang seperti resmi seperti Pak Menteri. Jadi Pak Dekannya udah style Pak Menteri lah gitu, tanda tangannya pakai kunci gitu. Nah, jadi tapi sampai ke pimpinan karena memang prosesnya agak lama, kita harus meregistrkan dulu ke kementerian, unit-unit yang di pusat yang harus kita inikan dulu. Jadi memang itu apa sih namanya lebih protect lah security untuk masalah penandatanganan. Dulu waktu saya masa jabatan dulu pernah menjadi wakil dekan 3 ini pernah terjadi juga. Saya rasa biasa ya mahasiswa suka ingin cepat gitu kan, suka mempalsukan tanda tangan pimpinan dan sebagainya. Ya biasanya kami kasih teguran SP1, SP2 nggak bisa juga ya. Gitu sih biasanya Pak. Oke, mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Ova. Terima kasih dengan tim. Bapak Ibu sekalian, dengan segala hormat, terima kasih kepada Ibu Ketua IPD karena beliau akan ada kegiatan lain. Kita lepaskan dulu keberangkatan beliau. Macam orang naik haji pula nih. Jadi terima kasih. Mabruk, berkah ilmunya Ibu Prof. Dan tolong Ibu Nur, Ibu Jenita diantar Ibu Profnya ke bawah. Iya, mohon izin ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami lanjut ya. Kami lanjut ini. Kami izin melanjutkan tugas berikutnya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, Bapak Ibu dosen, kita masih dalam link dan kita akan nanti ada beberapa dialog dan terkait dengan pertanyaan dari dosen kita tadi Pak Dr. Kamiruddin ya. Ada 2 pertanyaan Pak Dekan. Antisipasi tanda tangan yang di-scan oleh mahasiswa dan lembaran persetujuan skripsi yang berpisah dari skripsinya. Pak Dekan dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Kamiruddin. Pertama, mengantisipasi itu tentu masing-masing kita melakukan pelayanan agak privat kepada adik kita perihal mereka ingin minta tantangan. Nah, seandainya di lapangan kita emang anak kita nih pengen kita husnul khotimah dia di prodi masing-masing. Tentu perkara membohongi kita di akhir masa kuliah dia itu suatu yang besar. Maka di tahun ini kita aktifkan Dewan Kode Etik yang ketuanya itu Pak Dr. Kastulani bersama 5 tim yang lain. Dan beliau-beliau ada kantornya di lantai 3. Nanti Bapak Ibu, kalau dihadapkan dengan adik-adik kita memalsukan data kita, silakan saja dilakukan pengaduan itu ke Kode Etik. Sekali lagi kita inginkan bahwa adik kita mahasiswa ini berada di posisi husnul khotimah di akhir masa kuliahnya. Jangan ada mereka melakukan kebohongan-kebohongan publik tentang diri mereka, status mereka kepada kita. Baik perkara tanda tangan palsu, nilai palsu mungkin, auzubillah min dzalik. Kemarin juga kita udah juga respon tentang berfoto-foto berlebihan, efek dari bahan setelah ujian skripsi. Juga kita batasi mereka tidak berfoto berangkul-angkulan dan seterusnya. Ketika memang kita miliki 2 alat bukti sah, itu tetap mohon diajukan ke Kode Etik. Kode Etik yang nanti akan melakukan pemanggilan kepada adik kita yang sedang punya problem masalah di akhir-akhir skripsi. Itu langkah-langkah yang kita lakukan. Tentu antisipasinya tadi masing-masing kita berusaha semaksimal mungkin menghadapi kondisi mahasiswa yang minta buru-buru ini, minta ketemu, tanda tangan, tapi tetap kondisinya
sekalipun lembar tantangan terpisah dari skripsinya, tetap prosesi tantangan itu melalui tahapan ngecek skripsinya. Karena skripsi itu akan diekspos, dan ke depan kita akan menjadikan skripsi itu sebuah lembaran jurnal yang kita akan masukkan nanti ke jurnal mahasiswa. Di semester ini, mulai semester ini kita akan terbitkan jurnal mahasiswa. Setiap skripsi itu nanti akan dibimbing menjadikan sebuah jurnal, dan nanti kita akan terbitkan di jurnal. Jadi Bapak Ibu dosen yang nanti menjadi pembimbing di jurnal mahasiswa itu tentu akan dapat status terbitnya jurnal di jurnal mahasiswa Fakultas Syariah. Itu kita akan terbitkan seberapapun banyaknya artikel yang mahasiswa telah ngedit bersama pembimbingnya. Kita akan terbitkan di jurnal mahasiswa. Itu tahapan-tahapan kita lakukan Pak Kamir ya. Para dosen berharap untuk melakukan sebuah upaya maksimal untuk prosesi tantangan itu. Kalau didapati anaknya tadi dianggap atau diperkirakan kuat tanpa melakukan praduga bersalah ya, tapi dianggap kuat melakukan sebuah kesalahan dengan 2 alat bukti yang sah, kan gitu teorinya itu. Silakan melaporkan ke Dewan Kode Etik lantai 3. Kalau nggak ketemu orangnya, nanti letakkan aja di meja mereka, beliau-beliau itu, nanti beliau akan rapat berkala untuk memproses ada di mahasiswa kita yang melakukan kesalahan kode etik. Itu kira-kira beliau udah kita kasih SK dari rektor Pak Kamir. Mohon maaf, ya, boleh ditanggapi. Terima kasih Pak Dekan atas pertanyaan Pak Kamir. Memang boleh ditanggapi Pak Moderator. Dipersilakan, singkat. Ya, jawaban kedua-duanya saya kurang memuaskan karena tidak pas, kurang pas. Seperti scanning, itu scan, ada enggak teknologi kita untuk mengetahui tanda tangan kita itu sudah dipalsukan. Kita sendiri tidak tahu bahwa itu palsu atau asli. Sebab scanning sudah seperti aslinya. Yang saya tanyakan itu teknisnya untuk mengantisipasi itu. Jadi kita tidak punya praduga-praduga. Yang kedua mengenai terpisah tadi lembaran pengesahan dengan skripsi, saya mohon ketegasan. Saya selama ini kalau lembaran pengesahan tidak sudah dijilid dengan skripsinya, baru saya tanda tangani. Karena saya secara moral ikut bertanggung jawab dengan isi skripsi. Kalau saya tanda tangani terpisah dari skripsi, nanti ditempelkan skripsi yang isinya saya tidak tanggung jawab. Padahal bisa saja di lembaran pengesahan nanti ada Dr. Zulkifli, dekan kita. Nanti dibaca orang skripsinya, itu isinya entah apa-apa. Padahal kita harus bertanggung jawab dengan isi skripsi. Jadi mohon ketegasan, apakah kita tanda tangan bisa yang isinya? Maka atau begini Pak Dr. Skripsi tetap kita revisi, supaya kita masih terpisah, perbaiki, supaya mungkin kita perbaiki, nanti bisa kita akan tanda tangan itu masih ada perbaikan. Jadi yang kita sudah tantangan itu, sisi skripsinya fix sudah tidak ada lagi kesalahan. Jadi kita tanganin, maka lembar tantangan nanti baru kita tanganin, maka lembar skripsi dan dijilid. Tapi kalau kita jilid duluan, sementara masih ada kunci perbaikan yang kita lihat, maka mereka akan merombak lagi yang jadi itu. Yang itu dirombak lagi. Jadi kalau posisinya belum dijilid, kita periksa ulang, sudah fix tidak ada perbaikan, baru kita buka tanda tangan. Baru mereka nanti meletakkan lembar yang kita tangan di lembar skripsinya. Itu idenya Pak Kamir. Tapi kalau kita jilid duluan, sementara dalam pandangan dalam Pak Dekan itu lembaran perbaikan. Banyak lembaran lagi.
Tapi kalau mereka belum jilid, kita lihat ulang. Kalau dipandang oleh pembimbing 1 2 oke, tidak lagi perubahan, silakan pembimbing 1 2 menandatanganin. Dan ketika kami 1 menandatanganin berarti skripsi itu sudah sah dijilid. Itu posisinya Pak Amir. Ya, terima kasih Pak Dekan atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, itu pada prinsipnya memang yang kita tanda tangani adalah skripsi yang kita sudah sahkan. Kalau nanti dosen meminta untuk kalau mahasiswa sudah memastikan tidak akan ada perubahan dan dijilid, nanti bisa saja dosen mengatakan silakan dijilid, tapi hasil jilidnya nanti akan juga ada tanda tangan, itu juga tidak ada masalah. Prinsipnya yang kita tangani adalah yang sudah kita sahkan. Itu prinsipnya. Terima kasih Pak Kamirudin atas responnya, dan Bapak Ibu sekalian, karena sudah hampir jam 11, kalau ada sesuatu nanti yang harus kita dialogkan, silakan di chat ke prodi masing-masing atau langsung ke WD 1, 2, dan 3, atau mungkin bisa langsung ke Pak Dekan. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada beberapa pertanyaan, dipersilakan. Atau Pak Dekan kita cukup? Cukup ya? Nah, cukup. Kata Pak Dekan cukup, Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ataupun yang ada di rumah, dan memang sudah banyak beberapa kawan-kawan kita yang izin untuk ada yang izin sidang, ada yang izin pergi kajian, ada yang izin pergi rapat ya. Dan mohon Bapak Ibu cek jadwal masing-masing, karena IRES dalam informasi Prof. Okpaliza masih dalam proses uji coba, sehingga akan banyak terjadi beberapa kekurangan. Oleh karena itu, kalau ada sesuatu yang ganjil rasanya, silakan dikonfirm ke pihak admin. Ada satu lagi yang teringat tadi, insya Allah di IRES yang baru, ya di IRES yang baru, admin sudah bisa mengunci. IRES sudah bisa mengunci mata kuliah yang bersyarat. Jadi kalau ada tafsir ahkam 1, 2, dan 3, maka belum bisa mengambil tafsir ahkam 2 kalau belum mengambil tafsir ahkam 1. Itu secara otomatis sudah terkunci dalam sistem. Di pertanyaan Ibu kita, tidak, insya Allah Ibu akan terjawab, sehingga nanti mahasiswa tidak bisa checklist mata kuliah bersyarat kalau belum mengambil mata kuliah sebelumnya. Demikian, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, dan semua para pimpinan. Sama-sama. Jadi memang. Terima kasih Pak Dekan, Pak WD, mohon izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Kurang